Rasmul Utsmani niku berbeda dengan kitab-kitab lainnya, Pak. Bahwa Al-Qur'an dikumpulkan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi setiap sahabat waktu niku yang datang kepada Sayyidina Utsman, kepada tim untuk menyetorkan ayat itu tidak diterima kecuali ada bukti bahwa ayat itu ditulis dan dibaca di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada 2 saksi. Makanya Bapak Ibu, satu huruf pun Al-Quran niku tidak ada yang berubah hingga sekarang, bahkan nanti hingga hari kiamat. Kalau dalam sekarang ketika pembukuan sudah maju, itu sering terjadi kesalahan cetak ketik, Pak. Tetapi kalau Al-Quran salah satu harokat mawon, itu pasti tahu. Jadi setiap ada penerbit menerbitkan Al-Quran, ada satu harokat atau satu huruf yang salah, maka Quran itu akan ditarik yang sudah terbit tadi dan dibetulkan kesalahannya. Ini ke Al-Quran. Dan ini termasuk di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran dari perubahan. Dan ini yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab lainnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala meneruskan, la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran mempunyai satu fungsi utama. Fungsi utamanya adalah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau panjenengan mau ke Pasuruan tetapi tidak tahu jalan, kinten-kinten sampai napa mboten? Mboten nggih, atau sampai tapi nyasar, Bu. Atau mungkin jenengan mau ke Jakarta lewat naik kendaraan nyetir piyambak, Pak. Tetapi tidak tahu Jakarta itu lewat mana. Maka apakah panjenengan bisa sampai atau tidak? Mboten nggih. Mungkin jangan-jangan lewat Bali riyen nggih. Mari Bali naik kapal nang Kalimantan. Jangan-jangan ngoten. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian juga dengan Al-Quran. Maka dalam kita mengarungi kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan yang singkat ini, maka kita perlu pedoman, maka kita perlu petunjuk. Maka inilah di antara fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oh, nggih, monggo. Nggih, barang. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita kemudian menjalani kehidupan ini dengan kesalahan. Allah menciptakan kita dan Allah menghendaki kita bahagia. Maka kalau biasanya panjenengan banyak masalah, biasanya curhat teng si A, curhat teng pundi mawon. Tetapi sebenarnya kunci kebahagiaan Bapak Ibu rahimakumullah itu ada di dalam Al-Quran. Maka silakan panjenengan curhat ke sinten mawon selagi orang itu dapat dipercaya. Tetapi curhat yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran sekali lagi adalah kunci kebahagiaan bagi kita, tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi dalam kehidupan akhirat. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk terhadap orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa petunjuk Al-Quran niku Bapak Ibu rahimakumullah hanya bisa difahami, hanya bisa diterima dan ditangkap oleh orang-orang yang pertama dia beriman, selanjutnya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa petunjuk Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang bertakwa, maka pada ayat ini seolah kalau kita bertanya Bapak Ibu, apa kriteria orang-orang yang bertakwa? Siapa yang bisa disebut orang yang bertakwa? Maka ada 5 ciri sebagaimana disampaikan dalam 2 ayat ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, tidak disebut sebagai orang yang bertakwa kecuali dia beriman kepada sesuatu yang gaib. Selama sesuatu yang gaib itu diberitakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja sesuatu yang gaib itu Bapak Ibu rahimakumullah? Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu gaib, karena kita tidak bisa melihat Allah Bapak. Apakah Allah bisa dilihat Ustaz? Allah akan bisa dilihat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat surga niku Bapak Ibu kuwadah. Sebagian berupa nikmat jasmani seperti panjenengan menikmati hidangan-hidangan yang ada dalam surga. Ada bidadari, ada bidadara. Dan panjenengan akan diberikan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan selama di dunia. Tetapi di surga Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat yang paling agung niku ada satu. Napa niku? Adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesuatu yang gaib napa mawon? Banyak, selain Allah, malaikat, kemudian hari kiamat, siksa kubur, dan banyak lainnya, juga surga dan neraka. Itu semua adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu rahimakumullah, tetapi modal kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan terkait itu semua merupakan prinsip akidah yang tidak bisa ditawar. Kalau ada orang mengaku beriman tetapi tidak percaya adanya malaikat, maka ia dianggap bukan Islam. Ada orang yang beriman tetapi hanya beriman kepada Allah tetapi ingkar kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia keimanannya tertolak. Dan sebagian ajaran Islam itu adalah terkait sesuatu yang gaib, tapi kita percaya Bapak Ibu. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa keimanan terhadap sesuatu yang gaib itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa kalau ia tidak meyakini sesuatu yang gaib itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini, yakni wa yuqimunas salatah, yakni mereka yang senantiasa istiqomah dalam mengerjakan salat. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud salat di sini maknanya umum, bahwa salat niku yang paling pokok adalah salat fardu. Kemudian salat-salat sunnah lainnya kata sangat. Dan salat ini Bapak Ibu rahimakumullah merupakan amal yang menjadi penentu hisab kita. Dalam sebuah hadis yang masyhur napa? Jika salatnya baik, ketika nanti di hari kiamat, ketika salatnya baik maka timbangan amal lainnya ikut baik. Tetapi sebaliknya, ketika salat itu tidak baik, jarang salat atau sering melalaikan salat, meskipun amal lainnya baik, maka ia akan ikut tidak baik. Maka inilah salat Bapak Ibu rahimakumullah. Ciri yang selanjutnya